Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengerjakan lab 13 dari modul CCNA. Lab ini membahas tentang NAT Dynamic Overload atau PAT, atau juga singkatan dari Port Address Translation. NAT ini merupakan tipe NAT yang paling populer, termasuk ke dalam many-to-one. Dengan menyediakan satu IP public dapat mentranslate IP private yang banyak dengan menggunakan pembeda yaitu port. Sebelumnya saya sudah nyiapin dulu settingan jaringannya seperti IP dan macam-macamnya. Coba kita lihat dulu. Di router 1 ada 4 interface, satu Ethernet ke 0, yang ini nih dianggap sebagai internet seperti jaringan internetnya, nanti menggunakan protokol routing OSPF. Yang di sini ini network A dianggap sebagai jaringan private-nya, yang di sini juga network B sebagai jaringan private. Lalu ada dua ada dua interface loopback. Di router 2 juga sama. Ada 4 interface juga, 2 Ethernet dan 2 loopback. Di IP juga sudah saya sesuaikan di laptopnya. Lalu untuk langkah-langkah setting NAT Dynamic Path itu sendiri, pertama kita tentukan interface NAT Insight-nya. Nah, interface NAT Insight ini kan interface yang mengarah ke jaringan private-nya. Berarti kalau di R1 ini fast Ethernet 01, kalau di R2 juga sama fast Ethernet 01. Setelah itu kita tentukan interface NAT Offsite-nya. Ini interface yang mengarah ke jaringan public atau internetnya. Berarti kalau di R1 dan R2 ini masing-masing fast Ethernet 00. Setelah itu kita tentukan permit ACL private networknya. Setelah itu lanjut ke tentukan pool public IP yang terdiri dari single public IP, karena kita pakai PAT ya, yang pembedanya cuma portnya. Lalu buat translasi NAT dari source ACL ke destination pool public IP. Nah, langsung aja kita mulai. Pertama kita setting OSPF nya dulu untuk jaringan internet, seolah-olah internetnya yang di antara router 1 sama router 2. Karena yang kita setting nih buat jaringan internetnya yang ke sini ya, jadi yang ke bawah ini nggak usah disetting biar dia seolah-olah jaringan private. Yang ini loopback 1, ini loopback 2, yang ini ke internet. Setelah itu kita lanjut di router 2. Ini loopback 3, wildcard masnya area 0. Lalu ini loopback 4 dan yang ke internet. Nah, sudah ya. Ini loopbacknya sudah terpakai protokol, terkoneksi pakai OSPF yang di router 1. Yang di router 2 juga sudah. Setelah itu kita lanjut ke menentukan interface NAT Insight-nya. Pertama dari router 1 masuk ke mode config terminal. Kita tandain interface NAT Insight-nya dulu ya. Berarti fast Ethernet 01. Sama kayak setting NAT Dynamic. IP NAT Insight, baru kita
kita setting NAT outside nya di FA00, IP NAT outside, exit. Setelah itu kita bikin ACL atau access listnya, namanya 1, permit. Setelah itu bikin pool IP nya, kasih nama pool R1. Nah, bedanya di sini kalau yang di 4 ini kita range-nya cuma begini aja, jadi cuma pakai satu IP, cuma 12-12-11. Setelah itu netmask-nya C, baru kita buat translasi NAT dari source ACL ke destination pool public IP. IP NAT inside source list yang tadi kita bikin namanya 1, pool IP nya pool R1, lalu kita tambah di sini overload. Lanjut ke setting router 2 sama seperti tadi. Setting lagi. Sekarang coba kita tes ping dari laptop 1 ke loopback 3 dan 4. Loopback 3, loopback 3 reply, 4 juga harus reply sih. Sekarang coba kita cek table NAT translation-nya. Nah, kan bisa dilihat ini dari 1.1 yang IP laptop menuju ke 3.3 loopback 3, yang ini loopback 4, dia dapat IP publiknya sama 12.12.11, yang membedakan cuma portnya saja. Coba kita trace route ke loopback 4. Melewati 2 hop ke gateway, baru ke situnya. Jadi kalau perbedaan secara mendasarnya antara NAT sama PAT ini yaitu tipe koneksinya. Kalau NAT itu tipenya one to one, satu IP address private di map ke satu IP address public. Sedangkan kalau PAT itu many to one, jadi banyak IP private di mapping ke satu IP public. Misalnya seperti ini. Misalnya kita tambah satu klien lagi lah. Koneksikan ke switch-nya. Terus coba kita tes lagi. Nah kan ini yang tadi laptop 1 IP nya sama, yang laptop 2 juga sama,
cuma dia pembeda tiap requestnya cuma di portnya saja. Nah, terus kalau untuk kekurangan part itu dari sisi skalabilitasnya. Di jaringan swasta itu kan biasa banyak membuat koneksi ke jaringan publik. Nah, karena cuma jumlah port itu terbatas, ada kemungkinan nanti nggak cukup di table NAT translationnya. Soalnya kan jumlah port itu sekitar 60 ribuan berapa gitu kalau nggak salah. Sepertinya cukup sampai sini saja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.